Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal ngulik sesuatu yang kayaknya sepele banget, tapi sebenarnya fundamental. Bukti langsung. Kita kan sering banget ya bilang, kalau belum lihat sendiri gue nggak percaya. Tapi, yakin yang kita lihat itu benar-benar langsung? Yuk kita bedah bareng-bareng, apa iya mata kita ini bisa 100% dipercaya? Pertanyaan ini kelihatannya simple ya, tapi ini justru jadi jantung pembahasan kita. Analisis yang mau kita dalami hari ini tuh benar-benar menantang anggapan umum itu. Ternyata, apa yang kita sebut bukti langsung itu jauh lebih ribet dari yang kita kira. Siap-siap ya, karena cara kita ngelihat realita bisa jadi bakal sedikit goyah abis ini. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya dulu. Anggapan bahwa kita bisa mengamati sebuah kejadian secara langsung, itu sebenarnya bisa dibilang ilusi. Kenapa? Karena semua bukti yang kita dapat lewat indera kita, itu bukanlah kejadian aslinya, melainkan cuma bukti yang lebih dekat. Kayak rekamannya aja, bukan filmnya langsung. Gini deh contoh gampangnya. Waktu Anda dengar orang tepuk tangan, Anda kan sebenarnya nggak ngerasain benturan antara dua telapak tangan itu kan? Yang Anda tangkap itu gelombang suaranya, sebuah konsekuensi atau akibat dari tepukan itu. Nah, indera kita kerjanya gitu. Cuma bisa nangkap akibatnya, bukan penyebab aslinya. Nah, di sini kita bisa lihat prosesnya langkah demi langkah. Dimulai dari langkah 1, peristiwa itu sendiri. Terus di langkah 2, peristiwa itu ngehasilin konsekuensi fisik kayak suara atau cahaya. Baru deh di langkah 3, indera kita, mata dan telinga, nangkap itu semua. Dan terakhir di langkah 4, otak kita yang menginterpretasikannya. Kelihatan kan? Ada banyak banget lapisan yang misahin kita dari kejadian aslinya. Oke, kalau gitu pertanyaannya jadi, kalau semua yang kita alamin cuma akibatnya aja, terus bukti yang paling fundamental itu apa dong? Apa sih bukti yang paling-paling dekat sama peristiwa itu sendiri? Fondasi dari semua bukti ini apa? Yuk kita gali lagi. Nah, disinilah muncul satu istilah kunci, tumbukan. Anggap aja ini tuh bukti paling absolut, paling dasar. Tumbukan itu adalah kejadian itu sendiri, di mana nggak ada lagi pemisahan antara bukti dan peristiwa. Ini adalah lapisan realitas yang paling mentah dan paling nyata. Dan disinilah bagian yang paling menarik sekaligus bikin pusing. Bukti pamungkas ini, si tumbukan ini, ternyata juga nggak bisa kita amati pakai indera kita. Kita nggak akan pernah bisa melihat atau mendengar sebuah tumbukan dalam bentuknya yang murni. Kita lagi-lagi cuma bisa merasakan akibatnya. Terus gimana dong kalau indera kita nggak bisa diandelin buat ngelihat kejadian aslinya atau bahkan tumbukannya, gimana caranya kita bisa yakin sama sesuatu? Nah, jawabannya ada pada alat kita yang paling canggih, logika atau akal kita. Jembatannya itu disebut konsekuensi logis. Ini adalah cara kerja pikiran kita. Dia ngambil semua data-data dari indera kita, terus nyambung-nyambungin titiknya, sampai kita bisa ngebangun gambaran tentang realitas yang nggak bisa kita lihat secara langsung itu. Intinya gini, kita tuh bukan cuma penerima pasif data-data dari dunia. Proses kita tahu sesuatu itu adalah proses yang aktif, proses konstruksi. Kita ini semua kayak detektif, yang terus-menerus nyoba nyimpulin apa yang sebenarnya terjadi berdasarkan petunjuk-petunjuk yang dikasih sama indera kita. Dan ternyata, konsekuensi logis ini ada 2 jalur loh, dan masing-masing jalur ini bakal ngebawa kita ke jenis pengetahuan yang beda banget satu sama lain. Di satu sisi, ada yang namanya konsekuensi probabilistik. Nah, ini logikanya dunia sains. Kita kumpulin data, bikin teori, dan kesimpulannya itu kemungkinan besar benar, tapi selalu bisa direvisi kalau ada data baru. Di sisi lain, ada konsekuensi absolut. Yang ini beda. Dia justru mengarah ke kebenaran yang mutlak dan gak bisa diganggu-gugat. Coba deh kita lihat tabel ini biar makin jelas. Lihat ya, di baris dasar, logika probabilistik itu basisnya data indrawi yang relatif. Sementara logika absolut itu dari analisis struktur. Hasilnya juga beda. Yang satu ngasih kita kebenaran yang mungkin, kayak teori-teori ilmiah. Sementara yang satunya lagi bisa ngebawa kita ke kebenaran absolut, contohnya kayak konsep keabadian. Nah, ini kutipan kuncinya. Kebenaran konsekuensi logis mutlak ini bukannya tak berlandaskan empirisme, melainkan justru melalui analisa struktur empiris dapat disadari konsekuensi logis mutlaknya. Artinya apa? Artinya kebenaran absolut itu bukan dicari di awang-awang, bukan sesuatu yang gaib. Justru kita bisa nemuin itu dengan cara ngelihat dunia di depan kita ini lebih dalam lagi. Dengan menganalisis strukturnya, kita bisa menemukan apa yang secara logis itu pasti benar. Jadi, apa nih yang bisa kita bawa pulang dari sini? Menjadi seorang empiris sejati itu bukan cuma soal percaya apa yang kamu lihat, tapi ini soal memahami batasan indera kita, lalu menggunakan kekuatan logika kita untuk membangun pemahaman yang jauh lebih dalam dan akurat tentang realitas. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan gede buat direnungin.
Kalau kebenaran absolut itu bisa ditemukan dengan menganalisis struktur dunia di sekitar kita, kira-kira kebenaran apa lagi ya yang selama ini tersembunyi di depan mata tapi kita lewatkan? Apa yang bisa kita temukan kalau kita mulai melihat melampaui apa yang kelihatan di permukaan? Coba deh dipikirin. Terima kasih banyak udah menyimak.